Halo sobat semua, selamat datang di Sabana Tutorial. Untuk kali ini kita membahas tutorial mengenai Microsoft Excel, di mana Microsoft Excel itu merupakan program pengolah angka yang banyak digunakan dalam membantu menyelesaikan pekerjaan baik itu administrasi maupun perkantoran. Pekerjaan dimaksud adalah untuk membantu dalam perhitungan angka dan menganalisanya. Untuk video kali ini kita belajar bagian-bagian dari layar utama Microsoft Excel. Sebagaimana sobat lihat, ini adalah layar pertama kali kita buka ya, layar Excelnya. Sobat lihat, ini ada berbagai macam bagian-bagiannya. Untuk yang pertama yaitu kita belajar bagian Microsoft Excel Office Bottom, yang tombol yang ini. Office Bottom ini terdiri dari berbagai tombol perintah. Yang pertama yaitu perintah New. Perintah New ini gunanya adalah untuk membuka lembar kerja Microsoft Excel yang baru ya. Ini sebagaimana sobat lihat, ini lembar kerja pertama kita buka. Kalau kita tekan ini, dia akan muncul tombol perintah untuk membuat lembar kerja baru. Kita tekan di sini, sobat lihat, ini ada dua lembar kerja. Ini yang pertama kita buka waktu pertama kali kita buka Microsoft Excel. Ini lembar kerja kedua yang kita buka, yang barusan kita tutup ini. Untuk perintah yang kedua yaitu ada Open. Open ini gunanya adalah untuk membuka file Excel yang sebelumnya kita simpan ya di komputer. Kalau kita tekan, terus di sini ada, kita cari di mana filenya kita simpan ya. Kalau misalnya kita simpan di kita misalnya di sini di data, kita buka, kita open, dia akan membuka sendiri lembar kerja yang telah kita save itu. Terus kita tutup ini. Perintah selanjutnya adalah save. Save ini gunanya untuk menyimpan data di mana sebelumnya datanya udah pernah kita simpan ya. Jadi apabila kita mengerjakan lembar kerja Excel di sini, makanya kita supaya menyimpannya cepat, kita tekan tombol save ini. Ada lagi tombol save as. Save as ini gunanya sama dengan save, yaitu menyimpan data. Tapi kalau kita tekan, dia akan muncul di mana lokasi save itu kita simpan. Misalnya kita simpan di folder E misalnya, kita taruh, kita save di sini ya. Kita tutup. Jadi bedanya save as sama save ini, kalau save as ini kita bisa menentukan di mana lokasi filenya kita taruh. Ya, itu fungsi dari save as. Fungsi dari print ini adalah gunanya untuk mencetak lembar kerja Excel. Jadi kalau misalnya sobat bikin lembar kerja Excel ya, mau kita cetak di kertas, bisa kita tekan tombol perintah ini, kita print. Kalau kita tekan, dia akan muncul layar propertiesnya. Di sini kita bisa mengedit untuk kita print lembar kerjanya. Ini ada print range-nya, ada. Kalau misalnya kita print semua, kita tekan ini. Terus kalau misalnya kita menentukan lembar kerja dari berapa ke nomor berapa, kita tekan ini. Ada untuk number of copy, ini berapa kali kita cetak ya lembar kerjanya. Di sini juga ada tombol propertiesnya. Ya, ada layoutnya, ada portrait, ada landscape. Kita tutup lagi. Kalau di print ini juga sebelum kita print ya, bagusnya kita print preview dulu. Kita lihat dulu ringkasan dari lembar kerja Excel yang kita bikin. Jadi agar supaya lembar kerja yang kita print itu sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya ada tombol close, ini untuk menutup lembar kerja Excel ya. Kita tekan, dia otomatis tertutup lembar kerja Excel yang kita buka tadi. Untuk membukanya kita tekan new. Ya, kita create.
Itu adalah bagian dari Office Button. Untuk bagian selanjutnya adalah bagian Quick Access Toolbar. Ini adalah Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar untuk pertama ini terlihat ada 3 tombol perintah. Yang pertama yaitu tombol perintah save, yaitu gunanya untuk menyimpan data, sama dengan yang di Office Button tadi, ini save. Jadi tombol perintah untuk menyimpan data. Ini ada perintah undo. Undo ini untuk mengembalikan ke bentuk sebelumnya. Apabila kita bikin di sini ya, misalnya kita ketik data, enter. Terus mau kita balikin ke bentuk sebelumnya, kita undo. Kalau satu lagi adalah redo. Redo itu untuk memajukan ke bentuk yang kita inginkan. Kalau misalnya kita balikin lagi data yang di sini, kita tinggal tekan tombol redo ini ya, dia akan balik lagi datanya. Itu adalah tombol perintah dari Quick Access Toolbar. Ada lagi, ini adalah Customize Quick Access Toolbar. Ini gunanya untuk menambahkan fitur-fitur dari Quick Access Toolbar yang di sini. Jadi kita tekan, ini ada berbagai macam fiturnya, mau kita tambahkan di sini. Nah, dia akan muncul otomatis di sini, akan nambah. Ini perintah untuk ngeprint, kita tambahkan untuk print previewnya, dia akan nambah di sini. Jadi tombol perintah untuk cepat ya kalau Quick Access Toolbar ini. Ya, kita balikin ke bentuk sebelumnya ya. Ya. Selanjutnya adalah menu bar. Menu bar ini adalah perintah menu utama di Microsoft Excel. Yang ini menu bar ini. Menu bar ini terdiri dari berbagai macam menu. Yang pertama adalah menu home. Menu home, kalau kita klik menu home ini, di bawahnya akan muncul tool-toolnya ya, tool-tool dari menu home. Ini ada tool clipboard, ini font, ini alignment dan lain-lain. Ini gunanya tool ini untuk membuat dan mengedit lembar kerja Excel ya. Nanti kita pelajari di video selanjutnya. Ini gunanya ya. Ini tool-tool dari menu home ini. Ada lagi tool insert, menu insert. Kalau kita tekan, ini adalah tool-toolnya. Ada tool tabel, ada ilustrasi, ada chart, ada teks dan lain-lain. Juga kita lihat di pack layout juga ada tool-toolnya. Formula juga ada tool-toolnya. Selanjutnya review dan view. Ini adalah namanya menu bar ya. Berikutnya ada title bar. Title bar ini yang ini. Title bar ini adalah berisi nama file dan program aplikasi yang sedang aktif. Ini kita lihat, ini adalah book 5. Ini adalah judul dari filenya ya. Nama filenya. Yang ini adalah aplikasi yang kita jalankan. Ya, ini namanya title bar. Ya, selanjutnya ada toolbar. Toolbar itu adalah yang ini ya, yang kita buka tadi ya. Toolbar itu adalah tool-tool dari menu bar. Toolbar itu berisi tombol-tombol bergambar yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk menyalakan perintah. Ini ya toolbarnya ya. Kalau toolbar clipboard yang ini masing-masing perintah ini ada gunanya masing-masing ya. Kalau kita tekan ini ya, ini toolbar ya. Ini tool-tool dari menu home. Ini juga tool-tool dari menu insert ya. Itulah toolbar ya, tombol-tombol perintah yang akan kita gunakan untuk mengerjakan lembar kerja Excel nanti. Selanjutnya ada tombol ukuran. Tombol ukuran ini yang ini ya, tombol ukuran.
Kalau misalnya kita tutup layar Excelnya, kita simpan sementara, kita tekan ini, dia akan menutup dia lembar kerja Excelnya ya. Kalau kita buka lagi, dia otomatis muncul lagi. Kalau kita kecilkan, kita tekan tombol ini. Kalau kita besarkan lagi, kita tekan ini. Kalau kita tutup, kita tekan tombol silang ini ya, dia akan menutup sendiri. Sebelum kita tutup akan muncul tombol pertanyaan, apakah lembar kerja ini mau kita save atau bukan. Kalau kita mau save, kita tekan yes. Kalau tidak, kita tekan no ya. Kita cancel dulu ya. Selanjutnya adalah name box. Name box itu adalah nama sel yang sedang aktif yang ditampilkan di name box. Name box ini yang ini ya. Di name box ini kita lihat sekarang ada judulnya E4. E4 itu adalah nama selnya. Nama selnya. Selnya itu ya yang ini, yang kita tekan yang ini. Yang ini. Jadi kita tekan sel ini, dia akan muncul nama selnya di sini. Sebagaimana sobat tahu, sel Excel itu terdiri atas berbagai macam sel, di mana sel-sel itu adalah persilangan antara kolom sama baris. Jadi kalau yang ini E4, kenapa namanya E4? Jadi dia berada di kolom E dan baris 4. Jadi makanya namanya tertulis di name box-nya adalah E4. Ya begitu ya. Selanjutnya ada formula bar. Formula bar itu adalah dimana apabila kita masukkan rumus di sel-sel Excel ya, maka akan muncul rumusnya di formula bar. Yang ini formula bar. Misalnya kita masukkan rumus ini, kita delete dulu. Misalnya kita tekan di sini, kita masukkan rumus 1 yang sederhana dulu ya, tambah 2. Ya. Ini kita ketik 1 tambah 2. Dia akan muncul otomatis di sini rumusnya di formula bar. Jadi apabila di Excel itu mau kita masukkan rumus, awalnya harus kita kasih sama dengan dulu. Baru dia akan masuk di sini di formula bar ini. Ya, kalau kita masukkan rumusnya dia akan muncul di sini. Itu gunanya formula bar ya. Yang ini kita delete dulu. Selanjutnya adalah sel aktif. Yang sel aktif ini nih yang kita tekan yang sekarang ini ya. Ini sel aktif ini adalah persilangan antara kolom dan baris. Di sel aktif ini akan kita tulis angka, kita masukkan angka, bilangan atau rumus untuk mengerjakan lembar kerja Excel. Selanjutnya ada kolom. Di Excel itu adalah terdiri dari berbagai macam kolom, dimulai dari kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, selanjutnya terus sampai Z. Apabila udah sampai Z, dia di sini kolom Z, dia akan balik lagi ke kolom A, tapi namanya diganti sama AA, AB, AC, selanjutnya begitu ya, seterusnya. Itu kolom. Ada lagi baris. Baris itu yang ini, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Jadi baris itu bisa, kalau kita tarik ke bawah, ada sampai ratusan ribuan ya. Jadi di kolom sama baris ini nanti lembar kerja Excel kita kerjakan ya. Selanjutnya ada type worksheet. Type worksheet ini yang ini. Type worksheet ini gunanya itu untuk membuat lembar kerja Excel apabila kita mau tambahkan. Jadi worksheet ini tersedia, ada yang sekarang ini ada 3. Jadi bisa misalnya kita butuhkan sheet yang baru, kita tekan sheet 2-nya. Itu misalnya kita lembar kerja Excelnya udah kita kerjakan, mau kita tambahkan lagi, tekan sheet 3. Jadi untuk yang sekarang ini ada 3 sheet. Bagaimana kalau misalnya kalau udah 3 sheet ini kita kerjakan, mau kita tambahkan lagi, misalnya kita butuhkan lagi sheet baru.
kita tekan tombol ini insert worksheet, jadi otomatis dia nambah sheet baru lagi. Kita bisa bikin banyak sampai kita butuhkan ya. Untuk selanjutnya ada dokumen area. Dokumen area itu yang ini ya, sebagaimana sobat lihat, ini dokumen area dari Excel. Jadi dokumen area itu terdiri atas sel-sel ya. Jadi sel-sel, gabungan dari sel-sel itu disebut range. Ini range namanya, gabungan dari sel-sel. Kalau ini misalnya ini sel namanya, sel-sel. Ini namanya dokumen area, tempat lembar kerja yang mau kita kerjakan, lembar kerja Excelnya. Ada lagi horizontal scroll bar. Horizontal scroll bar ini adalah yang ini ya, gunanya untuk menggeser layar ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau misalnya lembar kerja Excelnya mau kita geser ke kanan, jadi kita bisa geser ke sini, kita tekan scroll barnya ke kanan. Terus mau kita geser ke kiri, kita tekan yang ke kiri ya. Ada lagi vertical scroll bar, yaitu tombol perintah yang ini ya, tombol perintah untuk menggeser layar ke atas dan ke bawah. Jadi kalau misalnya tekan tombol ini, dia layarnya akan bergeser ke bawah, terus mau kita ke atas lagi akan bergeser ke atas. Jadi apabila mau lembar kerjanya kita bikin ke bawah, dia bisa kita geser lewat ini, tombol ini, atau bisa kita geser lewat scroll yang ada di mouse ya. Kita geser yang berbentuk roda itu, kita geser ke bawah dan bisa kita geser ke atas, dia otomatis akan bergeser sendiri. Selanjutnya adalah tampilan layar. Bagian tampilan layar. Tampilan layar itu yang ini. Di sini ada 3 macam pilihan. Yang pertama itu layar normal. Layar normal ini layar yang ini yang kita lihat, yang pertama kali kita buka ini layar normal nih yang di Excel ini. Jadi belum kita edit atau belum kita rubah bentuknya ya. Ada lagi layar pack layout. Ini pack layout ini apabila kita udah mengerjakan lembar kerja Excel, mau kita lihat ringkasannya, bisa kita tekan di sini. Dia akan membagi bagian-bagian dari lembar kerja Excel. Jadi lebih mudah kita melihat reviewnya ya. Jadi namanya review ya untuk lembar kerja Excel, pack layout. Ini ada lagi tombol pack break review. Jadi tombol ini gunanya sebelum untuk ngeprint ya, kita tekan dulu tombol ini. Jadi dia otomatis akan settingannya akan muncul di sini. Jadi bisa kita edit, kita geser-geser. Ini kan depan lembar kerjanya belum ada, jadi otomatis warna hitam ini belum muncul. Jadi kalau misalnya lembar kerja Excel udah ada, dia otomatis akan muncul di sini untuk mengedit sebelum kita print. Jadi kita geser-geser, kita pasin dulu kertasnya di sini. Itu gunanya pack break review. Ini namanya perintah tampilan layar ya, yang 3 ini. Kita balik lagi ke layar utamanya. Yang terakhir adalah tombol perintah zoom yang ini. Zoom ini gunanya untuk memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja Excel. Apabila kita geser ke kanan, dia akan otomatis membesar. Apabila kita geser ke kiri, dia akan mengecil lembar kerjanya ya. Sekian sobat-sobat semua, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya.